Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Nanda, kakak dari STT SAPPI. Hari ini kakak akan memberikan renungan singkat buat adik-adik. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Firman-Mu ku pegang selalu. Pegang selalu saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh, Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, renungan kita pada saat ini yaitu kita semua memiliki bagian. Kita semua memiliki bagian. Di dalam kehidupan kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenyataan hidup tidak selalu sebanding lurus dengan apa yang kita harapkan. Berbagai konflik akan kita temui di dalam kehidupan kita ketika kita tidak dapat melihat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berjumpa dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, baik dari segi latar belakang, agama, kebiasaan, status sosial, dan banyak lagi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah mencari siapa yang lebih baik di dalam perbedaan-perbedaan itu, karena Tuhan telah menciptakan kita secara unik dan berharga serta memiliki bagiannya masing-masing. Untuk itu pada saat ini kakak rindu mengajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Kakak akan membacakannya buat adik-adik dan adik-adik silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau.
Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersuka cita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, ketika kita sudah membaca firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan ayat demi ayatnya, maka secara garis besar firman Tuhan kita pada saat ini berbicara mengenai anggota-anggota tubuh. Dan kakak yakin bahwa kita semua sudah mengetahui mana sih yang dikatakan sebagai anggota tubuh. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki, ada tangan, dan banyak lagi. Nah, meskipun anggota tubuh kita memiliki nama dan fungsi yang berbeda, mereka semua tetap merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. Mata tidak bisa mengatakan kepada kaki bahwa dia tidak membutuhkan kaki. Begitupun sebaliknya, kaki tidak bisa mengatakan kepada mata bahwa kaki tidak membutuhkan mata. Tubuh yang sempurna adalah tubuh yang anggota-anggotanya ada dan mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kakak tidak bisa memikirkan jika seluruh anggota tubuh kita adalah mata, atau seluruh anggota tubuh kita adalah kaki, atau kita semua adalah sama. Pasti itu merupakan sesuatu hal yang sangat mengerikan dan tidak terfikirkan oleh kita. Dan sekarang coba kita bayangkan, jika seluruh kerajaan Allah adalah kakak atau seluruh kerajaan Allah adalah adik-adik. Wah, kakak nggak bisa membayangkan seperti apa sulitnya hidup ini adik-adik. Tetapi ingat, Tuhan tidak membutuhkan itu semua. Yang Tuhan inginkan adalah kita semua. Yang Tuhan inginkan adalah perbedaan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kita gunakan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya sekarang buat kita, mengapa sih atau apa sih alasan Rasul Paulus pada saat itu menjelaskan tentang anggota-anggota tubuh kepada jemaat di Korintus? Sebenarnya adik-adik, itu hanyalah sebuah ilustrasi untuk mencerminkan tubuh Kristus. Siapa sih tubuh Kristus? Tubuh Kristus adalah semua orang yang percaya kepada Yesus, yaitu kakak dan adik-adik atau kita semua. Nah, tubuh Kristus itu akan berfungsi melalui kebersamaan kita. Bagaimana caranya? Misalnya, kita memiliki talenta untuk bernyanyi atau bermain musik atau mengajar atau menari, dan talenta apapun yang kita miliki, mari kita menyalurkan talenta kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan memanggil kita semua dengan perbedaan-perbedaan yang sangat unik. Dan perbedaan-perbedaan itu tentunya memiliki kapasitas, memiliki kualitas, memiliki keunggulannya masing-masing. Tetapi ingat, perbedaan-perbedaan itu ditunjukkan bukan untuk mencari siapa yang lebih hebat, bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih jago daripada dia, saya lebih bisa daripada teman saya lebih pintar daripada dia. Bukan seperti itu. Adik-adik, kuat lemahnya kita, kaya miskinnya kita, kita semua sama, yaitu memiliki peranan di dalam tubuh Kristus. Adik-adik, kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya mampu menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus untuk dapat menerima diri kita sendiri dan orang lain dalam setiap perbedaan dan peranannya masing-masing. Asalkan saja kita semaksimal mungkin telah menyalurkan apa yang kita miliki, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kenyamanan bersama, dan untuk pertumbuhan bersama di dalam tubuh Kristus. Pelangi saja terlihat indah ketika dia dapat dipadukan dengan warna yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Adik-adik, berbeda itu indah dan sangat unik apabila kita mampu saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, dan menempatkan
peranan kita sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kristus telah menyelesaikan segala dosa kita, dan jangan sampai sekarang kita menimbulkan dosa kembali oleh karena perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan peranan kita untuk kemuliaan Kristus? Kita renungkan itu bersama-sama. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Tuhan mengajarkan kami untuk dapat saling menghormati, untuk dapat saling menerima satu sama lain. Ajarkan kami ya Tuhan, di dalam setiap talenta yang kami miliki, bukan kami gunakan untuk menjatuhkan orang lain, namun kami dapat salurkan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.